Halo semuanya, welcome back to my channel di Lily Estelita. Nah, kalian udah baca belum berita ini? Katanya nih, asam lambung bisa bikin seseorang hingga meninggal. Bener nggak sih? Yuk kita kulik. Ternyata reflux asam ke kerongkongan atau juga asam lambung itu tidak bikin seseorang meninggal loh. Tapi terus kenapa sih banyak banget orang yang mendadak meninggal setelah ada nyeri di ulu hati? Padahal katanya kalau nyeri di ulu hati itu karena mah atau dispepsia atau katanya GERD. Nah gimana dong? Yuk kalau kalian sempat boleh baca yang disebut atypical chest pain atau nyeri pada dada yang atipikal. Nah kok bisa dibilang kayak gitu? Kan judulnya nyeri pada dada, harusnya nyerinya di dada dong. Tapi dia atipikal, jadi tidak tipikal seperti nyeri dada pada umumnya. Biasanya orang pada serangan jantung itu ditandai oleh nyeri dada sebelah kiri menjalar hingga ke tangan dan ke punggung disertai rasa berat yang tertindih. Nah, tapi atypical chest pain atau nyeri dada yang tidak tipikal biasanya tidak dirasakan seperti itu. Ada yang tidak dirasakan sebagai nyeri, hanya rasa tidak nyaman aja atau pegal-pegal. Atau ada juga nih yang nyerinya tidak dirasakan di dada, tapi di ulu hati. Keluhannya hanya nyeri ulu hati dan mual, kadang disertai muntah. Atau pada beberapa orang nyerinya hanya ya sebatas pusing ringan, tapi ternyata itu serangan jantung. Nah, hal yang seperti itu yang kadang kita lihat sebagai aduh kok nyeri ulu hati aja tapi dia meninggal. Karena mungkin sebenarnya nyeri ulu hati yang dia rasakan itu bukan dikarenakan oleh adanya gastritis atau asam lambung yang naik, tapi diakibatkan oleh adanya serangan jantung yang masuk ke dalam atypical chest pain. Nah, terus gimana dong? Kalau mah sendiri sebenarnya bisa bikin meninggal atau enggak sih? Jika saat ini diagnosisnya GERD atau naiknya asam lambung ke kerongkongan dan juga mah atau dispepsia, rasa tidak nyaman pada ulu hati karena asam lambung yang tinggi atau karena fungsional dari lambungnya, hal ini tidak menyebabkan kematian. Terus kapan dong dia menjadi sangat berbahaya? Biasanya asam lambung ini menjadi sangat berbahaya apabila terdapat luka di lambung sehingga luka itu mengganggu asupan nutrisi kita tidak mau makan, menyebabkan luka yang lebih parah pada bagian lambung kita dan juga nutrisi yang kurang. Nah, selain itu dia akan menjadi sangat bahaya apabila luka pada lambung kita ini sangat hebat sehingga menyebabkan lambung kita menjadi bolong. Nah, ketika lambung kita bolong, di situ tentu ada kebocoran tuh dari isi lambung kita, bisa asam, bisa makanan. Nah, ketika ini terjadi, maka dia akan mengiritasi bagian organ perut yang seharusnya tidak ditemui makanan-makanan atau cairan asam lambung di sana. Sehingga apabila lubang itu terjadi, itu menjadi sangat berbahaya dan itu bisa membahayakan hingga nyawa si pasien. Jadi, jika itu adalah gangguan fungsi lambung atau dispepsia atau gastritis, tukak pada lambung, atau GERD, naiknya asam lambung ke kerongkongan, sebenarnya hal itu tidak menyebabkan kematian. Tapi, nyeri ulu hati bisa menyebabkan kematian karena belum tentu nyeri ulu hati berasal hanya dari lambung saja, walaupun memang sebagian besar nyeri ulu hati itu dikarenakan oleh gangguan lambung. Nah, terus kapan dong tahu kalau ini nyeri ulu hati karena lambung atau ini nyeri ulu hati karena hal yang lainnya? Nah, ini memang susah ya untuk mengetahui dari mana sih nyeri ini berasal kecuali dengan pemeriksaan yang lengkap. Biasanya kita akan curiga bahwa nyeri lambung ini diakibatkan karena hal lain seperti jantung apabila dia berusia di atas 50 tahun, memiliki faktor resiko seperti hipertensi, gula, kolesterol yang tinggi. Kemudian ini juga sering terjadi pada wanita dan juga memiliki riwayat pada keluarga memiliki serangan jantung pada usia muda. Sedangkan biasanya nyeri ulu hati yang tidak berbahaya yang diakibatkan oleh gangguan fungsi lambung terjadi pada orang yang sedang stres,
terlambat makan, atau mungkin mengkonsumsi hal-hal yang dirasa tidak nyaman untuk pencernaannya. Nah, terus untuk bahas nih sebenarnya apa sih nyeri ulu hati itu, apa sih asam lambung itu, apa sih dispepsia itu, aku akan bahas di video selanjutnya ya, biar nggak kepanjangan. Semoga informasi ini berguna untuk kalian melihat kesehatan diri kalian sendiri dan menyikapi informasi yang beredar saat ini. Jangan lupa untuk komen di bawah jika ada pertanyaan, subscribe channel aku, dan aku akan bahas di video selanjutnya mengenai asam lambung. See ya!